Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ratna Sofi, mahasiswa Magister Manajemen STE Pertiba, Pangkal Pinang. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan manajemen strategi mengenai merger 3 bank syariah BUMN. Yang dalam hal ini di mana manajemen strateginya tentang yaitu merger merupakan keputusan berupa penggabungan 2 atau lebih perusahaan untuk disatukan kendali manajemennya pada satu perusahaan saja dengan dasar pertimbangan ekonomi maupun non-ekonomi. Sesuai dengan berita ini, berita di online maupun di surat kabar, bahwa ini sudah dilakukan penandatangannya dan mulai berlaku sampai memulai 1 Februari tahun 2021, di mana para direksi dari Bank Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah itu sudah melakukan kesepakatan di depan OJK dan sudah mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Di mana kita ketahui kinerja 3 bank syariah BUMN dan hasil merger menjadi Bank Syariah Indonesia ini angka dalam triliun, di mana Bank BNI Syariah dengan total aset 55,01 triliun, BRI Syariah total asetnya adalah 55,7 triliun, Bank Syariah Mandiri dengan total asetnya 126,85 triliun, sehingga total aset sudah menjadi gabungan Bank Syariah Indonesia menjadi 239,56 triliun. Untuk sektor pembiayaan, BNI Syariah memiliki 47,97 triliun, sementara BRI Syariah 49,34 triliun, dan Bank Syariah Mandiri sebesar 112,58 triliun. Sehingga bila kita gabungkan menjadi 209,98 triliun rupiah. Untuk DPK, dana pihak ketiga, itu dengan total aset ketiga ini menjadi 156,51 triliun. Untuk labanya sendiri, bila digabungkan dalam kuartal kedua tahun 2020, itu menjadi 2,19 triliun. Sehingga penggabungan 3 bank syariah ini mempunyai modal inti sebanyak 20,4 triliun rupiah. Inilah yang dijadikan modal oleh PT Bank Syariah Indonesia. Analisis masalahnya adalah, pertama, Bank Syariah itu kurang kompetitif dalam persaingan perbankan dengan bank konvensional. Kedua, keterbatasan modal yang menyebabkan skala usaha dan pengembangan fasilitas layanan itu sangat terbatas. Lalu tingginya biaya pendanaan, cost of fund, itu menjadi pertimbangan. Kondisi perbankan syariah mengalami kelebihan likuiditas, sehingga perlu dianalisis kembali untuk masalah-masalah yang menjadi fokus ke dalam merger 3 bank tersebut. Untuk analisis strategi sendiri, kita menggunakan analisis SWOT. Pertama, dari strength kekuatan, sumber pendanaan itu banyak berasal dari masyarakat muslim yang loyalis syariahnya maupun non-muslim yang mungkin percaya dengan manajemen dari bank syariah. Lalu kelimpahan dana sektor haji yang terbesar dan alokasi dari BPKH ini yang dikelola oleh Kementerian Agama. Lalu regulasi dalam aktivitas operasional bank dari Bank Indonesia, OJK, dan lembaga lainnya. Kinerja beberapa bank itu lebih bagus ya, bila kita melihat kinerja dari bank syariah. Untuk kelemahannya atau weakness, pendanaan masih didominasi oleh deposito berjangka, terutama yang berjangka pendek. Jumlah dan kualitas SDM itu belum memadai, sehingga ini juga bila kita gabungkan itu sangat luar biasa. Tenaga ahli yang dimiliki oleh bank syariah itu kalah jauh dengan bank konvensional.
Terus terakhir adalah kendala permodalan. Ini yang sangat menjadi permasalahan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Adapun untuk peluangnya, pertama perkembangan industri halal itu sekarang sudah mulai meningkat karena kebutuhan dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Lalu perkembangan UMKM, di mana pemerintah sendiri itu menggalakkan UMKM, sektor UMKM untuk ditonjolkan ke dalam marketing, ke dalam online dan lain-lain. Terus dukungan pemerintah juga mulai terlihat kepada bank-bank syariah. Lalu digital banking dapat dimanfaatkan oleh bank-bank syariah tersebut. Dana sosial lainnya belum sepenuhnya dikelola melalui bank syariah. Ini yang menjadi peluang-peluang yang bisa dilakukan terhadap merger 3 bank tersebut. Untuk ancaman atau threats, kekuatan ekstensi bank konvensional itu lebih menarik dibandingkan dengan bank syariah. Jumlah dan kualitas SDM yang masih rendah itu juga menjadi analisis permasalahan. Permodalan yang sulit meningkat ya karena pelaku-pelaku usaha maupun pebisnis itu masih sedikit menyimpan dan untuk memasukkan dananya ke dalam bank-bank syariah. Sistem teknologi informasi di bank syariah belum secanggih bank konvensional. Lalu edukasi dan literasi perbankan syariah masih sangat rendah, sehingga itu menjadi ancaman dalam bank-bank syariah tersebut. Ekonomi digital merupakan ancaman yang dalam hal ini dapat meningkatkan segmen pembiayaan retail. Ini analisis yang saya gali dalam SWOT, analisis SWOT. Untuk pembahasan masalah, merger merupakan jurus jitu dengan menggabungkan bank BUMN sejenis, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri, itu akan meningkatkan total aset, ya, pembiayaan, modal inti ya, dari bank yang sudah di-merger tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia. Meningkatkan atau menggabungkan jumlah dan kualitas SDM 3 bank syariah tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Bank Syariah Indonesia. Kesimpulannya, Bank Syariah Indonesia yang sudah di-merger dalam 3 bank sebelumnya itu menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia dalam hal nilai aset yang dimiliki. Terus dapat menjadi magnet pelaku usaha dan investor di bursa saham, sehingga para pelaku usaha dengan modal yang sudah signifikan, aset yang tinggi itu dapat percaya kepada Bank Syariah Indonesia. Inilah yang dapat saya tampilkan terhadap analisis manajemen strategi dari merger 3 bank syariah Indonesia. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Dr. Ahmad Yani, SEMM, atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.